Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Damai bersamamu. Dan bersama rohmu. Kita dikubur bersama Kristus dalam pembaptisan dan dibangkitkan bersama Dia berkat iman kita akan kuasa Allah yang membangkitkan kita dari alam maut. Haleluya. Saudara-saudari yang terkasih, pada perayaan Ekaristi ini kita terus mohon belas kasih Allah agar wabah corona dapat berakhir. Kita mohon perlindungan untuk para tenaga medis, tenaga keamanan, pelayan publik, tenaga pastoral, sukarelawan, donatur, dan pemerintah. Kita berdoa untuk mereka yang berulang tahun pada hari ini. Angela Yohana Sudarma, Ibu Rina Bambang, Ibu Erni Usboko, Charlie Irwan, Yos Marinus Samuel, Justina Puspita Wahyuni, Andreas Widi, Kristina Sintia Dewi, Ibu Yanti Herawati, Ali Surya, Anastasia Ami Indriati Sunggono, Mikael Cakradinata, Marcela Paulina Martina Wijaya, Gregorius Dimak Pradi, Stefanus Wardoyo, Benedikta Suwono, Mark Nelson Hermanto, Ibu Priska Budi Harjo, Bapak Andreas Hartono Mulyadi, Amanda Citra Teja Surya, Franciscus Tarsisius Bastian Hermawan, Mama Regina dan Papa Polin, Suster Maria Dionisia Siti SSPS, Pesta Nama Suster Maria Berta Aka, Agnes Iswanti, Albert Lumenta, Liam Frederick Chan, Melissa Sindili, Andreas Alvina Nugraha, seorang Romo di Sorong, dan Legio Maria MKS di Santo Martinus Bandung. Kita berdoa untuk Pasutri yang merayakan perkawinannya, Pasutri Antonius Joni Susanto dan Laurencia Juska Finanta, Pasutri Winnie dan Cory O'Connor. Kita berdoa untuk saudara-saudari kita yang telah berpulang sambil mengenangkannya. Ibu Dewi Yanti Kurnia, Mama Margareta Chen Kim Chow, Ibu Hesti Lianawati Gumulia, Susana Tiono di Taiwan, Papi Antonius Theodorus Kus Mulyana, Engkau Hera Wantoyo, Bapak Iwan Tanjung, Bapak Filipus Epi, Bapak FX Soekarno Sudarmaji, Ignacia Sri Wahyuni, Ibu Ian Tarni, Ibu Maria Teresia, Bapak Matias Yamin, Bapak Franciscus Kurniawan Bunadi, Ibu Regina Raspi, Susantan Wijaya, Laurencia Ciu Puguat Indrawati, Bapak Robertus Nur Cahyono, Ibu Maria Teresia, Agustinus Posit Liu, Ibu Eti Sukoco, Albertus Sundrawan Surya Chandra, Dr. Kelly Munazar Surya Chandra, Maria Elizabeth Setiawan, dan Maria Rafael Loho. Kita mohon berkat untuk kesembuhan dan mohon kesehatan untuk mama dari Ibu Lidwina, Patricius Pria Indra Yunus Tahir, Markus, Erik Hartono, Laras Edwardin, Bapak Franz yang jatuh akan dioperasi, Han Pin Guan, Yance Kaunang, Stefanus, dan Haryanto agar juga kembali kepada jalan Tuhan. Kita mohon kelancaran kelahiran cucu pertama melalui operasi sesar dan kelahiran cucu. Mohon berkat untuk Pasutri Yosef Teri di Surabaya. Mohon kelancaran usaha Dominikus Bimo Putranto, kelancaran penjualan rumah, dan mohon penangan Roh Kudus untuk ibu dan ketiga anaknya. Kita juga sampaikan doa-doa permohonan kita dan harapan kita, kiranya Tuhan berkenan mengabulkannya. Mari mohon ampun kepada Tuhan atas segala kekurangan kita agar kita pantas merayakan misteri penyelamatan ini. Saya mengaku
kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian, bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa kami, sumber damai sejahtera, berkenanlah datang membebaskan kami dengan sabda-Mu. Bangunlah baru dunia ini, agar kami dapat menikmati damai sejati. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan, yang hidup bersama Engkau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Pada akhir sidang pemuka jemaat di Yerusalem yang membicarakan soal sunat, rasul-rasul dan penatua-penatua beserta seluruh jemaat mengambil keputusan untuk memilih dari antara mereka beberapa orang yang akan diutus ke Antiokhia bersama-sama dengan Paulus dan Barnabas. Yang terpilih yaitu Yudas yang disebut Barsabas dan Silas. Keduanya adalah orang terpandang di antara saudara-saudara itu. Kepada mereka diserahkan surat yang bunyinya, "Salam dari rasul-rasul dan penatua-penatua, dari saudara-saudaramu, kepada saudara-saudara di Antiokhia, Syria, dan Kilikia, yang berasal dari bangsa-bangsa lain. Kami telah mendengar bahwa ada beberapa orang di antara kami yang tidak mendapat pesan dari kami, telah menggelisahkan dan menggoyangkan hatimu dengan ajaran mereka. Sebab itu dengan bulat hati, kami telah memutuskan untuk memilih dan mengutus beberapa orang kepada kamu, bersama-sama dengan Barnabas dan Paulus yang kami kasihi, yaitu dua orang yang telah mempertaruhkan nyawanya karena nama Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi kami telah mengutus Yudas dan Silas, yang dengan lisan akan menyampaikan pesan tertulis ini juga kepada kamu. Sebab adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami, supaya kepada kamu jangan ditanggungkan lebih banyak beban daripada yang perlu, yakni kamu harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala, dari darah, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari pencabulan. Jikalau kamu memelihara diri dalam hal-hal ini, kamu berbuat baik. Sekian, selamat." Setelah berpamitan, Yudas dan Silas berangkat ke Antiokhia. Di situ mereka memanggil seluruh rakyat berkumpul, lalu menyerahkan surat itu kepada mereka. Setelah membaca surat itu, jemaat bersuka cita karena isinya yang menghiburkan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Aku mau bersyukur kepadamu Tuhan di antara bangsa-bangsa. Aku mau bersyukur kepadamu Tuhan di antara bangsa-bangsa. Hatiku siap ya Allah, hatiku siap. Aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi. Mari kita membangunkan fajar. Aku mau bersyukur kepadamu Tuhan di antara bangsa-bangsa.
Tuhan, aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa. Aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Sebab kasih setiamu menjulang setinggi langit, dan kebenaranmu setinggi awan gemawan. Bangkitlah mengatasi langit ya Allah, biarlah kemuliaanmu meliputi seluruh bumi. Aku mau bersyukur kepadamu Tuhan di antara bangsa-bangsa. Haleluya, 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 haleluya. Aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak lagi menyebut kamu hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihlah seorang akan yang lain. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Tanamkanlah sabdamu ya Tuhan dalam hati kami. Saudara-saudari yang terkasih, kalau ada tokoh idola tertentu yang sedang melejit, tak jarang muncul kelompok orang yang menyatakan diri sebagai fans, pengikut setia dan pendukung fanatik. Bahkan kadang disertai dengan aksesoris di tangan, di badan pakaian, di kepala, ikat kepala, bertuliskan sahabat-sahabat tokoh tersebut. Apakah yang diidolakan mau mempunyai sahabat-sahabat seperti mereka? Tergantung sejauh mana mereka ini melaksanakan apa yang menjadi keprihatinan dan keinginan tokoh idola tersebut. Yesus memberikan kriteria siapa yang layak disebut sahabatnya, yaitu mereka yang melaksanakan perintahnya, saling mengasihi satu sama lain. Itulah ciri dan cara hidup para sahabat Yesus yang harus terlihat kontras di dalam hidup sehari-hari. Saya mengembangkan anekdot kemarin dan menambahkannya. Karena kebiasaan pramugari tahu ciri dan cara orang Indonesia setelah makan
walaupun keliru dan tidak semua orang demikian. Pada suatu saat seorang pramugari bingung karena ada sekelompok sebaris orang berbahasa Indonesia, tapi setelah makan tertata rapi. Lalu ia bertanya, "Bisa bahasa Indonesia?" "Ya, kami memang orang Indonesia." "Loh, kenapa?" "Ya, setelah makan tertapar rapi, ada dan lengkap semuanya, sendok dan garpu utuh." "Loh, kenapa?" "Kami memang sejak kecil diajari budi pekerti dan agama." Oh, maka pada pemandangan lain ia bertemu dengan 3 pemuda yang berbicara bahasa Indonesia. Setelah makan tertata rapi, ia menyapa, "Dari Indonesia ya?" "Ya betul, karena kami bisa bicara bahasa Indonesia." "Apakah bisa berbahasa Indonesia?" "Oh tidak." "Kenapa?" "Saudara kalian belajar budi pekerti ya?" "Iya." "Kenapa kok tahu?" "Karena sendok garpu ada dan semua tertata rapi." Saudara-saudari yang terkasih, ciri dan cara hidup yang menjadi identitas dan habitus ini diminta Yesus kepada sahabat-sahabatnya, sehingga setiap orang bisa mengenal. Tanpa proklamasi siapakah dirinya, orang tahu bahwa ia sahabat Yesus dan tata wicara serta dari tata wicara dan tata lakunya. Tidak selesai di situ, tetapi ada syarat. "Jika kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu," yang diperintahkan Yesus adalah saling mengasihi satu sama lain. Tidak cukup di situ, tapi seperti aku telah mengasihi kamu. Saling mengasihi lahir dari pengalaman dikasihi Yesus, yang kemudian menjadi ungkapan mengasihi Yesus. Saling mengasihi bukanlah proyeksi atau opsi, bukan pula aturan atau paksaan, tetapi ungkapan begitu dikasihi oleh Yesus. Hanya mereka yang berbuat seperti yang diminta Yesus layak disebut sahabat Yesus. Sahabat adalah yang mempunyai hubungan dekat dengan Yesus, hingga diberitahu segala sesuatu yang ia dengar dari Bapa, yaitu rahasia kehidupan dan misteri iman. Saudara-saudari yang terkasih, kita turut bangga saat ada orang Katolik dipercaya suatu institusi, organisasi atau korporasi tertentu karena kejujuran, kegigihan dan tanggung jawab yang lahir dari kehendak saling mengasihi. Kita tentu kecewa bisa saat ada yang bernama Katolik tetapi tak menghidupi ciri dan cara sahabat Yesus hidup. Apakah kita layak disebut sahabat Yesus dengan nama baptis yang jelas? Ataukah kita malu dengan nama Katolik karena takut malu-maluin Yesus? Karena memang tak ada bau-baunya Yesus. Jangan mengaku sahabat Yesus kalau tidak mempunyai ciri dan cara hidup saling mengasihi. Malulah mengaku diri sebagai sahabat Yesus jika ternyata identitas dan habitus saling mengasihi tidak kentara. Saling mengasihi karena dikasihi Allah harus dimulai dari keluarga, gereja, menyebar ke tempat karya dan kerja sampai pada umat dan masyarakat, yang tanpanya sulitlah kita sampai pada iman, mengasihi Allah dan komitmen saling mengasihi satu sama lain. Doa, "Jadikanlah aku pembawa damai" dari Santo Fransiskus Assisi kiranya adalah permohonan bagaimana menghidupi identitas dan habitus sahabat Yesus. Doanya demikian, "Tuhan, jadikanlah aku pembawa damai bila terjadi kebencian. Jadikanlah aku pembawa cinta kasih bila terjadi penghinaan. Jadikanlah aku pembawa pengampunan bila terjadi perselisihan. Jadikanlah aku pembawa kerukunan bila terjadi kebimbangan. Jadilah
Jadikanlah aku pembawa kepastian bila terjadi kesesatan. Jadikanlah aku pembawa kebenaran bila terjadi kecemasan. Jadikanlah aku pembawa harapan bila terjadi kesedihan. Jadikanlah aku sumber kegembiraan bila terjadi kegelapan. Jadikanlah aku pembawa terang bila terjadi kegelapan. Tuhan, semoga aku ingin menghibur daripada dihibur, memahami daripada dipahami, mencintai daripada dicintai. Sebab dengan memberi aku menerima, dengan mengampuni aku diampuni, dengan mati suci aku bangkit lagi untuk hidup selama-lamanya. Itulah identitas dan habitat murid-murid atau sahabat-sahabat Yesus. Semoga doa ini menjadi kenyataan dalam hidup kita sebagai ungkapan saling mengasihi satu sama lain. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami siapkan. Ini hasil dari bumi dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan. Inilah hasil dari pohon anggur dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa kami, sumber cinta kasih, terimalah kiranya persembahan umat-Mu ini. Semoga dengan bantuan perlindungan-Mu kami tetap memelihara anugerah-Mu di dunia dan memperoleh kurnia-Mu di surga. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, kami memuji Dikau senantiasa teristimewa pada masa ini. Layaklah Engkau kami muliakan lebih meriah. Sebab Kristus anak domba Paskah kami sudah dikurbankan dan kini bangkit dengan jaya. Dengan mempersembahkan tubuhnya di kayu salib, Ia mengenapi kurban-kurban perjanjian lama. Dan ketika menyerahkan diri kepadamu demi keselamatan kami, Ia bertindak serentak sebagai imam, altar, dan kurban. Dari sebab itu di seluruh muka bumi umat-Mu bersukaria merayakan kegembiraan Paskah bersama segenap penghuni surga dan para malaikat yang bermadah memuliakan keagungan-Mu sambil tak henti-hentinya berseru. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu,
lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Marilah mewartakan harapan iman kita. Kristus telah wafat, Kristus telah bangkit, Kristus akan kembali. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus diimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan hambamu yang tak pantas ini, serta para uskup, imam, diakon, dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Kristus, Bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. 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 atas petunjuk penyelamat kita menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, datanglah kerajaan-Mu di seluruh muka bumi. Bukalah hati setiap orang supaya percaya kepadamu, dan dengan demikian menjadi warga kerajaan-Mu yang abadi. Semoga kami pun giat mewujudkan kerajaan-Mu di tengah masyarakat, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Saudara-saudara yang terkasih, Tuhan Yesus bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan padamu. Jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa." Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Anak domba Allah Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya.
Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Ya Bapa, aku berdoa bagi mereka supaya mereka bersatu dalam kita, agar dunia percaya bahwa Engkaulah yang mengutus aku. Haleluya. Marilah berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Kudus dan Maha Mulia, kami bersyukur atas sabda dan kurnia-Mu. Semoga semua itu mendarah daging dalam diri kami, sehingga kami semakin menyerupai Yesus Putra-Mu terkasih, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah pergi, kita diutus. Amin.